dengan saya Fitrah Nur Azizah dari kelas KPIC 2 NIM 94 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Sirah Nabawi pada subbab Rasulullah Hijrah. Rasulullah Hijrah dimulai ketika malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut mengabarkan tentang persekongkolan Quraisy dan Allah sudah mengizinkan Nabi untuk keluar dan menetapkan waktu hijrah. Setelah itu Nabi memberitahu kepada Abu Bakar untuk menyertainya dalam hijrah. Pada saat itu pula para pemuka Quraisy sedang menyusun rencana untuk mengepung rumah Rasulullah ketika malam hari nanti. Rencana itu dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham dengan 11 pemuka Quraisy lainnya. Rencana tersebut bertempat di Darun Nadwah pada siang hari dan akan dilaksanakan pada tengah malam nanti. Kejadian ini pula Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 30. Pada saat itu Nabi memberitahu kepada Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan menggunakan selimut beliau. Beliau juga mengatakan kepada Sayyidina Ali untuk tenang dan tidak khawatir dari gangguan mereka. Nabi pun keluar dengan mengambil segenggam pasir lalu melemparkannya kepada pemuka Quraisy. Sesungguhnya Allah telah membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Nabi. Kemudian Nabi menuju ke rumah Abu Bakar dan mereka pergi melalui pintu belakang dengan tergesa-gesa meninggalkan Mekah. Ternyata pada pagi harinya mereka tidak berbuat apa-apa, sehingga Sayyidina Ali pun bangun dan langsung dikepung oleh mereka. Setelah sampai di Gua Sur, Abu Bakar memasuki gua terlebih dahulu dan membersihkan kotoran yang ada di gua. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam gua dan merebahkan diri di pangkuan Abu Bakar lalu tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat oleh hewan yang keluar dari lubang. Dia tidak berani bergerak karena takut membangunkan Nabi. Saking menahan rasa sakit tersebut, Abu Bakar menangis dan meneteskan air mata sehingga jatuh di wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun dan menyembuhkan lukanya tersebut. Mereka berdua berada di Gua Sur selama 3 hari. Nah, pada pagi harinya, Ibunda Aisyah selalu menyusup ke orang-orang Quraisy di kota, di Makkah, untuk mencari informasi. Kemudian pada malam harinya, Ibunda Aisyah memberitahukan kepada Rasulullah data yang terjadi di sana. Abu Bakar memiliki pembantu yang bernama Amir bin Furaihah. Nah, Amir mempunyai tugas untuk menggembala domba. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan gua, Amir menggiring dombanya mengikuti jejak Rasulullah supaya menghapus jejak mereka agar tidak diketahui oleh orang Quraisy. Sementara itu orang-orang Quraisy menyeret dan memukul Ali ke dekat Ka'bah supaya mereka mengetahui keberadaan Rasulullah. Tapi Ali tidak berkata sedikit pun tentang keberadaan Rasulullah. Kemudian mereka menemui Asma binti Abu Bakar, yaitu putri beliau, di rumahnya, tetapi tetap saja sama, mereka tidak mendapatkan informasi apapun terkait keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk menemukan Nabi Muhammad SAW. Mereka memperkuat penjagaan di sekitar kota Mekah dan membuat sayembara. Barang siapa yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati, mereka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Ketika saat itu para penunggang kuda, para pejalan kaki, serta para pencari jejak mencarinya ke dalam hutan, ke dalam gunung, lembah, dataran tinggi dan dataran rendah, tapi hasilnya pun juga nihil. Salah satu dari mereka sudah mendekati mulut gua dan Nabi hampir saja tertangkap. Tetapi Allah lebih berkuasa dalam hal tersebut sehingga Nabi tidak terlihat oleh mereka. Setelah 3 hari pencarian mulai menurun dan tidak membawakan hasil apapun, Nabi beserta Abu Bakar mempersiapkan diri untuk menuju ke Madinah. Beliau membayar Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Asma binti Abu Bakar
putri Abu Bakar datang membawakan ransum untuk perjalanan mereka berdua. Karena tidak membawa tali, kemudian Asma menyobek ikat pinggangnya menjadi dua. Yang satu dijadikan untuk mengikat ransum di unta, sedangkan yang satunya dijadikan ikat pinggang lagi. Karena hal ini dia dijuluki Zatun Nitaqain atau wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Amir bin Furaihah serta Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, mereka berjalan ke arah pesisir. Pertama mereka mengambil arah ke selatan yaitu ke Yaman, kemudian ke barat yaitu ke pesisir, jalan yang belum pernah dilalui oleh orang lain atau jarang. Kemudian mereka melakukan perjalanan lagi ke arah utara yaitu pesisir Laut Merah. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, beliau sampai di Quba. Ada seseorang Yahudi yang naik ke atas benteng mereka. Saat itu ada suatu keperluan yang dilakukan dan dia melihat satu titik putih yang kabur karena fata morgana. Nah, satu titik itu adalah Rasulullah beserta rombongannya. Kemudian orang-orang Yahudi memberitahukan kepada penduduk Madinah sehingga mereka pun semua keluar dari rumah dan menyambut kedatangan Rasulullah. Mereka menyongsong kedatangan Rasulullah SAW dan berhenti di rumah Bani Amr bin Auf. Sahabat-sahabat Ansor yang tidak mengetahui Rasulullah atau yang belum mengetahui Rasulullah mengira bahwa Abu Bakar adalah Rasulullah. Nah, ketika panas matahari terik, Abu Bakar memayungi Rasulullah menggunakan mantelnya. Nah, pada saat itu pula orang-orang Ansor baru mengetahui kalau itu Rasulullah. Seluruh penduduk Madinah berkumpul dan mengadakan penyambutan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah bertempat di Quba dan menginap di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Sementara Sayyidina Ali berada di Makkah selama 3 hari dan menyelesaikan urusan yang diperintahkan oleh Nabi. Setelah urusan tersebut selesai, Ali menyusul hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki. Sesampainya di Quba, dia juga menginap di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Nabi Muhammad SAW berada di Quba selama 4 hari, yakni hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Pada hari Jumatnya, beliau melanjutkan perjalanan dan pada waktu sholat Jumat, beliau sholat di Bani Salim bin Auf di masjid di tengah lembah bersama dengan 100 orang lainnya. Setelah sholat Jumat, beliau melaksanakan perjalanan lagi dan memasuki Madinah. Sejak saat itu, Yasrib dinamakan Madinatul Rasulullah SAW atau yang sekarang disingkat dengan Madinah. Setiap rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Setiap orang di antara mereka berharap supaya Nabi singgah di rumahnya. Tetapi unta beliau terus berjalan hingga berhenti di suatu tempat, tapi Nabi tidak kunjung turun. Kemudian unta tersebut berjalan lagi hingga berhenti di tempat semula tadi. Barulah Nabi turun. Tempat itu berada di Bani An-Najjar yang masih terhitung paman-paman beliau. Nabi senang singgah di rumah kerabat-kerabatnya karena dengan hal ini Nabi dapat memuliakan mereka. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengambil pelana unta beliau lalu memasukkannya ke dalam rumah. Sementara As'ad bin Zurarah memegangi tali unta beliau dan berada di dekat beliau. Kemudian Abu Ayyub mempersiapkan tempat yang bisa dipergunakan untuk istirahat siang. Selang beberapa hari kemudian, Ibunda Saudah bersama kedua putrinya yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum tiba di Madinah bersama-sama dengan Utsman bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar, serta seluruh keluarga Abu Bakar, termasuk juga Ibunda Aisyah. Kemudian Zainab putri beliau masih bersama suaminya Abul As di Mekah. Zainab belum memungkinkan untuk hijrah dan baru hijrah ketika selesai perang Badar. Ibunda Aisyah segera menemui Abu Bakar dan Bilal. Mereka merintih kesakitan karena demam. Ibunda Aisyah memberitahu kepada Rasulullah tentang penyakit Abu Bakar dan Bilal. Kemudian Rasulullah memohon doa agar mereka disembuhkan, serta beliau juga memohon doa supaya kecintaan mereka semua terhadap Madinah melebihi kecintaan mereka terhadap Mekah. Begitulah bagian dari kehidupan Rasulullah
yang menandai berakhirnya satu paruh dakwah Islam, yaitu periode Mekah. Nah, itulah sedikit cerita mengenai sirah nabawi pada subbab Rasulullah Hijrah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.